Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris Danantara Indonesia, anggota Badan Pelaksana dan jajaran pimpinan Danantara Indonesia, serta seluruh tamu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang di acara syukuran 1 tahun Danantara Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk memohon keberkahan serta kelancaran acara sore hari ini, marilah kita memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Gumilang. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana penuh syukur dalam rangka tasyakuran 1 tahun perjalanan Danantara Indonesia. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam keberkahan bulan suci Ramadan ini, kami menundukkan hati serta memohon kepadamu. Terimalah rasa syukur kami atas segala nikmat dan kesempatan yang Engkau berikan kepada bangsa dan negara kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, bimbinglah kami semua agar senantiasa diberikan kelurusan niat, kebijaksanaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan setiap amanah pengabdian kepada bangsa dan negara.
Kuatkanlah tekad kami untuk menjaga kepercayaan rakyat serta mengelola setiap titipan negara dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, limpahkanlah kesehatan, kekuatan, serta perlindungan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, beserta seluruh pemimpin bangsa ini. Berikanlah mereka kebijaksanaan dan petunjuk-Mu dalam memimpin negeri ini menuju Indonesia yang semakin maju, berdaulat, adil, dan sejahtera. Ya Allah, berkahilah setiap ikhtiar yang dilakukan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Karuniakanlah kedamaian, persatuan, serta kemakmuran bagi negeri kami tercinta. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama laporan tentang refleksi perjalanan serta arah strategis Danantara ke depan disampaikan oleh CEO Danantara Indonesia. Kita sambut Bapak Rosan Perkasa Roslani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama izinkanlah saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran langsung dari yang terhormat, yang kita cintai dan kita banggakan bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih Bapak atas kehadirannya hari ini. Dan tentunya kepada seluruh Ketua Dewan Pengawas, Pak Erik, Wakil Ketua Dewan Pengawas, Pak Mulyaman Hadad, dan seluruh Dewan Pengawas yang terdiri dari para Menko, mohon maaf saya tidak sampaikan satu persatu karena dalam rangka mempersingkat waktu, dan juga kepada Menteri Keuangan, Menteri SDM sebagai Dewan Pengawas, dan juga tentunya kepada ada utusan khusus Presiden Republik Indonesia pada hari ini juga, mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, alhamdulillah, dan seluruh para pimpinan, managing director, dan juga keluarga besar dari Danantara yang saya hormati dan saya cintai. Pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan umur panjang dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di sore hari yang berbahagia ini dalam acara syukuran 1 tahun dari Danantara Indonesia yang kita cintai ini. Memang kalau kita lihat Bapak Presiden 1 tahun terasa singkat, tetapi kita melihat 1 tahun ini mempunyai makna yang sangat besar. Terutama kami merasa makna ini menjadi sangat besar karena kami diberikan kepercayaan dan mandat oleh Bapak Presiden langsung di Danantara ini dalam rangka kita membangun sesuatu yang besar untuk anak cucu kita ke depannya. Kami diberikan mandat, diberikan kepercayaan untuk menjadi bagian sejarah yang pertama kali didirikan oleh Bapak Presiden langsung di Danantara ini untuk memberikan akses manfaat yang besar kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita lihat di saat-saat damai, apalagi di saat-saat sekarang, di saat di mana tensi politik, geopolitik, geoekonomi sangat tinggi, kalau tidak ada Danantara, kita biasanya hanya menerima pada saat yang tenang. Karena kita tidak punya kekuatan sendiri, itu kita terima hanya sedikit. Kita tidak bisa menjadi bagian aktif dalam perekonomian di dunia, bahkan perekonomian di dalam negeri kita sendiri. Tetapi dengan adanya Danantara, kita bisa berperan aktif. Kita bisa membuktikan bahwa kita punya kekuatan. Kita bisa membuktikan bahwa kita adalah negara yang besar, yang punya kekuatan, yang akan kita bangun tentunya bersama-sama dengan kekuatan yang ada di Indonesia ini, dan kita pun terbuka untuk mereka apabila mereka ingin bersama-sama membangun bersama dengan kita pun selalu terbuka. Dan ini sesuai juga dengan arahan Bapak Presiden selama ini bahwa kekuatan kita, azas kita adalah pasal 33. Bapak Presiden, kalau kita lihat pasal 33, dia pasal pertama,
perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kata-kata kami lihat disusun bukan tersusun. Kalau disusun berarti kita tidak melepaskan yang semua itu kepada pasar. Ya, kita menghormati pasar, tetapi apabila itu sudah melenceng daripada visi, misi, dan asas besar dan tujuan kita yang mulia untuk negara, pemerintah akan hadir dan pemerintah akan intervensi. Oleh sebab itu, kata-katanya perekonomian disusun bukan tersusun. Jadi itu kita lihat kata per kata, dan ini memberikan arti yang sangat besar bahwa negara tentunya akan selalu hadir untuk kepentingan masyarakat Indonesia yang lebih besar, dan dengan kehadiran Danantara tentunya ini adalah menjadi salah satu pendorong agar kita menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat. Bapak Presiden yang saya hormati dan saya banggakan, memang diharapkan peran dari Danantara ini menjadi salah satunya engine of growth. Mempunyai kemampuan yang besar dalam menunjang perekonomian Indonesia yang kita akan capai dengan pertumbuhan 8%. Tetapi kami di Danantara juga melihat ada arti yang lebih besar dari itu. Bagaimana penciptaan pertumbuhan 8%, tetapi di saat bersamaan kita juga melakukan pemerataan. Sehingga 8% ini benar-benar kan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Karena dengan keberadaan Danantara, ini meliputi semua aspek kehidupan yang ada di Indonesia. Dari kita bangun sampai kita tidur, peran Danantara, peran BUMN pasti ada. Saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu di Danantara bahwa jangan sampai Danantara hanya dipersepsikan, tapi harus dirasakan kehadiran Danantara itu bagi seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Dan oleh sebab itu Bapak Presiden, kami tentunya sangat berterima kasih dan kami berkomitmen akan menjalankan amanah yang Bapak berikan kepada kami ini dengan sebaik-baiknya, dengan tata kelola perusahaan yang baik dan benar, dengan transparansi, akuntabilitas, dan paling penting dengan integritas yang setinggi-tingginya dengan menjalankan the highest standard dari semua kegiatan perekonomian yang ada. Mungkin itu dulu Bapak Presiden yang bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Ini memberikan arti dan makna yang sangat besar kepada kami, terutama kami yang dari Danantara ini, sehingga kami akan terus berkomitmen, bersemangat dalam kita melakukan hal yang sangat penting untuk bukan hanya untuk kita di sini saja, bukan hanya untuk di Danantara saja, tapi ini akan berdampak sangat besar kepada seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara yang saya hormati, pimpinan Danantara, ketua dan seluruh Dewan Pengawas Danantara, para anggota Kabinet Merah Putih, para tokoh-tokoh yang hadir di sini semua, seluruh pejabat pegawai Danantara, para undangan rekan pers dan media yang hadir. Ini adalah ulang tahun Danantara yang pertama. Tentunya selalu kita bersyukur kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa. Kita juga bersyukur atas segala berkah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada bangsa dan negara kita. Saudara-saudara sekalian, Danantara adalah suatu konsolidasi dari semua aset yang dimiliki
bangsa dan negara kita. Artinya Danantara diberi tugas dan kepercayaan yang cukup berat, yaitu mengelola dan memanage kekayaan bangsa. Kita beri nama Danantara, yaitu daya Anagata Nusantara. Daya kekuatan, energi, Anagata masa depan. Jadi Danantara harus menjaga dan mengelola kekuatan, energi bangsa kita untuk masa depan. Demikian pentingnya Danantara. Saya sebenarnya ingin menyampaikan suatu pengarahan yang cukup komprehensif, ya, tapi saya khawatir nanti akan tabrakan dengan azan maghrib dan buka puasa. Karena itu saya akan lanjutkan, kalau begitu nanti azan maghrib, kita break, dan kita bisa lanjutkan pengarahan saya di lantai 1 sesudah sesudah batal. Bagaimana? Setuju? Kok kurang keras? Setuju? Kalau enggak kita terus di sini aja, ya. Sebetulnya saya juga ingin fokus kepada hal-hal yang penting. Kita bersyukur, ya, kita sekarang sudah punya suatu badan bisa disetarakan dengan sovereign wealth fund di dunia. Kita bersyukur sekarang Indonesia punya sovereign wealth fund mungkin ke-6, ke-7 terbesar di dunia. Ya. Kita juga bersyukur bahwa manajemen 1 tahun ini sudah membuktikan bahwa dengan manajemen yang baik, dengan pengelolaan yang baik, terutama dengan will yang benar, ya, dengan political will, dengan jiwa yang benar, hasil sudah kelihatan. Saya dapat laporan, mudah-mudahan ini laporan benar. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini. Saya dapat laporan, saya cukup gembira. Return on asset 1 tahun 2025 dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya sudah naik lebih dari 300%. Ini cukup baik dan ini membuktikan premis kita mendirikan Danantara ini, bahwa tidak mungkin suatu manajemen yang baik kalau tidak di satu kendali, di satu tangan, di satu manajemen. Tidak mungkin kita ngelola 250 perusahaan. Bahkan ternyata saya baru tahu, bukan 250, 1000 perusahaan lebih. Tidak ada pelajaran manajemen dimanapun di dunia, satu manajemen bisa ngelola 1000 entitas. BUMN didirikan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Dulu namanya perusahaan negara. Sekian puluh tahun bergerak. Kita tidak punya industri tekstil, negara mendirikan. Patal Senayan. Tidak punya industri kertas, kita butuh buku. Anak-anak perlu belajar. Negara mendirikan pabrik kertas.
tidak punya obat. Waktu merdeka, negara mendirikan perusahaan-perusahaan farma. Tetapi lambat laun itikat baik ini terjadi penyimpangan-penyimpangan. Negara dalam keadaan baru awal-awal merdeka mendirikan perusahaan negara Pertamina. Ternyata itikat baik pendiri-pendiri bangsa itu akhirnya melahirkan anak perusahaan, cucu perusahaan, dan cicit perusahaan. Saya kaget, Pertamina punya 200 anak dan cucu perusahaan. Dan aneh lagi, ada peraturan-peraturan yang lebih aneh lagi. Kalau BUMN boleh diaudit oleh negara. Katanya kalau cucu perusahaan tidak boleh diaudit. Peraturan dari mana ini? Jadi saudara-saudara, premis kita ternyata benar, konsolidasi satu manajemen dengan rasional, dengan standar-standar terbaik dunia. Return on asset saya terima di atas 300%. Ini masih jauh dari sasaran kita. Saudara-saudara, perusahaan yang baik, return on asset harusnya minimal 10%. Kalau yang bagus 12%, yang hebat 15%. Kita harus memiliki target yang bagus, yaitu 10%. Tapi kita mengerti bahwa itu mungkin dalam tahun-tahun pertama belum bisa kita capai. Kalau hanya 5% return on asset, berarti Danantara harus kembalikan ke negara 50 miliar dolar tiap tahun. 50 miliar dolar adalah Menseknek berapa? Berapa? 800 triliun. Jadi pimpinan Danantara, sasaranmu masih jauh. Tapi tidak mengapa, saya yakin dan percaya kunci dari manajemen yang baik adalah di hati, di jiwa. Karena itu, dalam tahun pertama ini, walaupun saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan selamat atas prestasi saudara-saudara, tapi saya ingatkan sasaran masih cukup jauh. Saudara harus bisa memberi return 5% minimal kembali ke negara, 50 miliar dolar minimal. Saudara-saudara, ini semakin mendesak karena kita lihat dunia sekarang penuh ketidakpastian. Terjadi di mana-mana. Krisis. Tapi saudara-saudara, krisis selalu menghasilkan peluang. Krisis adalah ujian. Krisis adalah batu loncatan. Yang kuat akan selamat. Yang tidak kuat akan terus menderita. Ini pelajaran sejarah. Saya yakin dan percaya bangsa Indonesia diberi kekayaan alam yang luar biasa dan kita mampu keluar dari krisis ini. Kita akan keluar dari krisis ini semakin kuat. Krisis ini menurut saya adalah suatu blessing in disguise. Memang penuh kesulitan, memang penuh tantangan. Tapi memaksa kita mempercepat niat-niat baik. Kita sudah punya rencana swasembada pangan. Alhamdulillah sudah tercapai sebagian. Kita sudah punya niat swasembada energi yang rencana kita yakin kita akan tercapai dalam 4 tahun lagi.
Tapi ini maksa kita akselerasi. Kita harus percepat. Kita punya banyak alternatif. Kita yakin bahwa kita atasi masalah ini. Banyak negara dalam kondisi yang lebih menyedihkan daripada kita. Kita punya kelapa sawit yang sangat banyak. Kita punya nanti singkong yang cukup. Kita bisa dapat BBM dari jagung, dari tebu. Saudara-saudara, kita punya geotermal yang sangat besar. Kalau tidak salah, kedua cadangan terbesar di dunia. Yang belum dieksploitasi sepenuhnya. Saudara-saudara sekalian, kita akan melaksanakan listrifikasi, energi terbarukan dari tenaga surya. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita akan membangun 100 gigawatt. Itu sudah perintah saya, itu sudah keputusan saya. Dan kita akan buktikan kepada dunia bahwa kita lebih cepat dan efektif dalam hal ini. Saudara-saudara, Danantara adalah juga bukti bahwa Indonesia dengan tekad, dengan will yang keras, mampu berbuat yang besar, mampu mengikuti dan mengimbangi prestasi-prestasi negara lain. Saya kira saudara-saudara, sementara itu dari saya, selamat untuk Danantara tahun pertama. Saudara-saudara telah menunjukkan prestasi yang baik. Semua yang saya dengar dari pihak luar negeri, kalau ketemu saudara-saudara dari Danantara terkesan. Mereka kaget, mereka lihat wajah Indonesia yang lain. Putra-putri Indonesia yang smart, yang mengerti bisnis, mengerti ekonomi, mengerti investasi, mengerti hilirisasi. Mereka yang bicara ke saya, mereka terkesan. Ya. Terakhir, saya titip kewaspadaan, eling dan waspada, jaga diri masing-masing. Ingat harapan seluruh bangsa, seluruh rakyat di pundak saudara-saudara. Saudara menjaga, saudara mengelola kekayaan anak dan cucu dan cicit kita. Saudara-saudara sekalian, jaga selalu. Banyak sovereign wealth fund yang rugi. Banyak sovereign wealth fund di negara yang paling kaya pun rugi akibat tidak baik manajemennya. Saya kira itu dari saya. Kita upayakan semua pengawasan. Saya kira Danantara ini adalah lembaga yang paling diawasi di Indonesia. Ada Dewan Pengawas. Saya kira Dewan Pengawas kita juga cukup kuat. Hampir semua Menko ada di situ, ya kan? Saya juga minta BPK masuk keluar, BPKP masuk keluar, awasi. Kejaksaan, polisi, Panglima TNI, semua ikut mengawasi. Di samping itu pun saya telah menunjuk utusan-utusan khusus Presiden. Dan mungkin akan saya tunjuk nanti utusan-utusan khusus untuk di tiap BUMN yang kita kelola. Kita harus mengawasi karena ini adalah darah bangsa Indonesia. Tanpa, kalau darah ini bocor terus, bangsa kita dalam keadaan susah. Masa depan kita kuat, masa depan kita cerah. Krisis kita hadapi dengan gagah. Peluang. Krisis adalah peluang. Kita bersatu, kita rukun, kita kerja keras. Terima kasih, itu pengarahan saya. Sekali lagi penghargaan saya kepada prestasi saudara-saudara sekalian. Semua menteri yang dukung, semua pengawas yang dukung, terima kasih penghargaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Dan selamat buka puasa.
Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih Bapak Presiden atas arahan yang disampaikan. Arahan akan dilanjutkan di sesi berikutnya setelah jeda break buka puasa. Selanjutnya dimohon berkenan untuk menuju area lobi tengah. Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi. Pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa.